Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda Hanim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ekologi tumbuhan, yaitu tentang ringkasan, yaitu judulnya vegetasi tumbuhan. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut, terdapat interaksi yang erat baik di antara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda dengan vegetasi di tempat lain karena berbeda pula pun faktor lingkungannya. Analisis vegetasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai spesies dan dalam suatu area. Analisis vegetasi dengan cara membuat plot dan mengamati morfologi secara langsung serta identifikasi yang ada. Pada umumnya, analisis vegetasi dibedakan menjadi dua, yaitu analisis vegetasi kualitatif dan analisis vegetasi kuantitatif. Adapun macam-macam vegetasi perairan dan ekosistem daratan atau vegetasi daratan, yaitu kita pertama bahas tentang vegetasi perairan. Di vegetasi perairan terdapat perairan tawar dan perairan asin. Di perairan tawar, yaitu ciri-cirinya kadar garam atau salinitas rendah, variasi suhu sangat rendah, penetrasi cahaya matahari kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Adapun tumbuhan yang terdapat pada vegetasi perairan tawar ini yaitu ganggang, alga, dan tumbuhan biji. Ekosistem air tawar ini termasuk yaitu danau, kolam, rawa, sungai, dan sumber air. Kemudian kita masuk perairan asin. Perairan asin ini biasanya banyak dijumpai pada perairan laut. Adapun komunitas pada laut dibagi menjadi zona apotik, yaitu zona yang ditemukannya plankton, fitoplankton, dan zooplankton, serta zona apotik, area yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Adapun tumbuhan yang terdapat di perairan air asin ini yaitu rumput laut, lumut, alga, ganggang, fitoplankton. Kita masuk ke jenis-jenis ekosistem daratan, yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini kebanyakan di daerah Amerika Serikat, yaitu ciri-cirinya memiliki curah hujan yang merata di sepanjang tahunnya. Tumbuhan yang hidup di bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar. Terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim. Bioma ini tersebar di ekosistem darat berupa padang rumput diselingi oleh beberapa pohon. Kemudian ada bioma sabana, mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun, merupakan padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon, ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti gerbang, rumput, akasia, dan eukaliptus. Yang ketiga ada bioma tundra. Jenis bioma tundra ini bisa dikatakan bioma yang paling dingin karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mengalami musim dingin yang sangat panjang hingga mencapai 9 bulan, mendapatkan sangat sedikit sinar matahari, mengalami musim panas cuma 3 bulan saja. Tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh dan berkembang di musim panas ini. Tanahnya ditutupi oleh salju-salju yang mencair ketika musim panas berlangsung. Memiliki flora tumbuhan yang khas yaitu lumut, sphagnum, dan lichen. Yaitu ada juga pohon seperti pohon willow, birch, serta tumbuhan berbiji pendek. Yang keempat ada bioma gurun. Bioma gurun ini merupakan padang yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat yang tandus. Ciri-cirinya yaitu mempunyai curah hujan yang sangat rendah, kurang lebih dari 25 cm per tahun.
Keadaan tanah sangat tandus. Tanah tidak dapat menyerap air, mempunyai kecepatan evaporasi, memiliki kelembapan suhu yang sangat rendah. Contoh jenis flora yang terdapat pada gurun ini adalah kaktus, sukulen, pohon kurma, dan semak beracun. Kelima ada bioma taiga, yaitu ciri-cirinya terdapat di daerah iklim subtropis dengan daerah iklim kutub atau daerah iklim dingin. Terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan musim dingin. Terjadi pertumbuhan tanaman ketika musim panas, yakni 3 hingga 6 bulan. Memiliki tumbuhan flora yang bersifat homogen atau berseragam, yaitu seperti tumbuhan konifer. Kemudian kita masuk hutan hujan tropis. Memiliki ciri-ciri tingkat curah hujan yang sangat tinggi, yakni sampai 200 hingga 450 cm per tahun, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Suhu lingkungan biasa 21 hingga 31 derajat Celcius. Pohon yang berada di hutan ini tumbuh hingga mencapai 55 meter dan juga membentuk tudung atau kanopi. Yang terakhir ada padang rumput. Sama seperti hutan hujan tropis, padang rumput ini juga terdapat di wilayah daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang. Yang di padang rumput ini yang terdapat di Indonesia yaitu di wilayah Nusa Tenggara. Ciri-cirinya yaitu terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan juga subtropis, memiliki curah hujan rata-rata 25-50 cm per tahun. Di daerah yang memiliki curah hujan tinggi ini terdapat rumput yang tumbuh subur dan hingga tingginya mencapai 3 cm hingga mencapai 3 meter. Sementara di daerah curah hujan yang sedikit terdapat rumput-rumput yang pendek seperti grama dan buffalo grasses. Suhu di padang rumput ini umumnya sangat terasa panas. Dan saya akhiri. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf dalam presentasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.